slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez akan pertahankan gaya agresif di Gresini, obrak-abrik pabrikan Ducati. Marc Marquez memang tampil menjanjikan di debutnya bersama Gresini. Marquez mengungkapkan masih perlu mengambil risiko demi mengungguli lawan-lawannya. Superstar MotoGP itu menyudahi sesi tes resmi pertama di Valencia dengan finish keempat pada November lalu. Pada uji coba tersebut, Marquez melaju dengan mulus tanpa membuat kesalahan untuk finish dengan selisih 0,171 detik saja dengan Maverick Vinales, Aprilia, di puncak. Sementara itu Marquez dikenal sebagai salah satu pebalap di atas lintasan dengan agresif dan penuh risiko. Marquez tercatat 29 kali jatuh di sepanjang musim 2023, jumlah kecelakaan terbanyak di antara pebalap-pebalap lainnya. Pebalap berusia 30 tahun ini belum mengetahui batas motornya, Desmosedici GP23. Namun, Marquez mengindikasikan bahwa dia tidak akan mengubah gaya balapnya. Di Valencia, aku menunggangi motor dengan sangat mulus tapi kami masih belum tahu apakah itu akan menjadi gaya balapku dengan Ducati atau tidak, sahut dia di Crash. Mereka menyetel motorku agar aku lebih percaya diri dengan bagian depan motor, tapi aku toh menunggangi motornya dengan mulus karena aku merasa belum siap untuk melaju dengan agresif dan menemukan batasan motornya. Anda harus mengambil risiko untuk menemukan batasan motor. Ini adalah gayaku dan aku akan terus melakukannya. Pebalap-pebalap Ducati juga banyak jatuh pada musim lalu. Jadi motornya punya batas, dan Anda harus mengambil risiko agar lebih kencang daripada pebalap lainnya. Di awal aku akan mencoba untuk melaju pelan, tapi aku yakin aku akan mendapatkan kecelakaan pertamaku di Malaysia atau Qatar. Aku sih lebih memilih di sesi tes ketimbang balapan. Celetuk Marc Marquez. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ada Valentino Rossi di balik langkah berani Luca Marini pindah ke Repsol Honda, janji podium sudah diumbar. Valentino Rossi berperan cukup besar dalam meyakinkan Luca Marini untuk mantap pindah ke Repsol Honda. Keputusan besar yang dilakukan Marini tentang kepindahannya dari Muni VR46 Racing Team menuju Repsol Honda pada MotoGP 2024 tidak lepas dari diskusi bersama Rossi. Marini menuturkan bahwa The Doctor adalah orang pertama yang ia hubungi saat ia sudah berencana ingin keluar dari tim VR46. Peluang masuk ke Repsol Honda langsung dipikirkan pembalap 26 tahun itu setelah mengetahui langkah besar Marc Marquez ke Gresini Ducati. Ada beberapa alasan yang membuat Marini langsung berpikir untuk membicarakan niatnya pindah kepada Rossi. Sejujurnya, orang pertama yang saya hubungi adalah kakak saya, Rossi. Red, kata Luca Marini dikutip bolasport.com dari Motorsport Total. Terutama karena dia adalah bos tim dan pemilik tim. Namun selain itu, juga karena dia adalah orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan banyak pengalaman, tandasnya. Marini berdiskusi dengan juara dunia 9 kali tersebut tentang alasannya ingin pindah sampai tentang kemungkinan kelebihan dan kekurangan yang akan ia alami jika pindah dari skuad Ducati. Dia ingin menemukan jati dirinya tanpa harus selalu dilekatkan dengan embel-embel adik Valentino Rossi. Bak Gayung bersambut, Rossi pun tidak ingin membelenggu sang adik dan membebaskannya untuk meniti jalan karirnya sendiri. Saya menjelaskan kepadanya apa yang saya miliki dalam diri saya, bahwa saya pikir ini bisa menjadi peluang untuk karir saya, untuk hidup saya, jelas Marini. Bersama Akademi VR46, dengan manajer saya, dan Honda, kami mulai berbicara. Dan dari percakapan itu semuanya berkembang, tambah dia. Efek Rossi dalam transfer Marini ke Repsol Honda diduga kuat juga besar. Sebab Honda rela mengubah rencana awal mereka dari yang tadinya hanya menawarkan opsi kontrak semusim untuk pengganti Marquez, justru jadi 2 musim untuk Marini. Sekarang, PR besar Marini adalah menjawab tantangan sebagai pengisi kekosongan kursi Marquez di tim berlogo sayap tunggal tersebut. Jawabannya jelas tidak mudah, namun pembalap asal Italia itu sudah menegaskan bahwa dia tidak akan terpengaruh sebagai pengganti Marquez dan akan bekerja dengan caranya sendiri dalam membantu mengembangkan motor RC213V. Sejujurnya, saya tidak perlu meyakinkan siapapun, tegas Marini. Pada saat itu, sebelum diumumkan, tidak banyak pembalap yang masuk dalam daftar untuk naik Honda. Ada beberapa,
Tetapi mereka menganalisis setiap musim apa yang telah dilakukan setiap pembalap, di kualifikasi, di balapan, ini dan itu. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa saya bisa menjadi pembalap yang tepat dari sekian banyak pembalap yang tersedia. Selama pembicaraan dengan pihak Jepang, dengan Alberto, Puig, dan yang lainnya, saya hanya harus membiarkannya datang kepada saya sehingga mereka dapat mengenal saya. Itu adalah proses yang normal, tambahnya. Marini cukup percaya diri mampu membawa Honda untuk bangkit dari keterpurukan. Bahkan dia yakin bisa memberikan podium untuk Honda dalam waktu singkat. Sebuah kepercayaan diri yang layak ditunggu pembuktiannya pada musim ini. Dengan pengalaman yang saya miliki di MotoGP bersama Ducati dan dengan semua yang bisa saya berikan kepada Honda dengan feedback saya, kata Marini, kami akan bertarung untuk podium lagi dalam waktu singkat, tutupnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bersama Gresini, Marc Marquez ingin nikmati kembali balapan. Juara dunia MotoGP 6 kali Marc Marquez menyatakan keinginannya untuk bisa kembali menikmati atau merasakan keseruan balapan lagi bersama tim barunya, Gresini Racing. Hal itu ia ungkapkan pada peluncuran desain terbaru sekaligus presentasi tim satelit Ducati tersebut untuk menghadapi MotoGP musim 2024. Tujuan saya adalah merasakan kenikmatan kembali mengendarai sepeda motor, merasakan sesuatu yang berbeda setelah 3-4 musim yang sulit, ujar Marquez dikutip dari AFP, Minggu. Pembalap Spanyol berusia 30 tahun itu beralih ke Ducati setelah 10 tahun bersama Honda di mana ia merebut gelar juara dunia pada 2013 dan 2014, sebelum mengklaim 4 gelar berturut-turut antara tahun 2016 sampai tahun 2019. Namun, musim-musim belakangan ini ia akui berlangsung sangat sulit. Pada balapan pembuka tahun 2020, lengannya patah dan kemudian menjalani 4 operasi. Musim lalu, Marquez finish di posisi ke-14 dalam klasemen kejuaraan yang dimenangkan oleh pebalap pabrikan Ducati Francesco Bagnaia untuk tahun kedua berturut-turut. Marquez hanya mengumpulkan 96 poin sementara Bagnaia mengumpulkan 467 poin. Aneh bagi saya untuk mengalami momen-momen ini. Saya berada di tim yang sama untuk waktu yang lama tapi saya sangat senang. Saya baru menyelesaikan 50 lap di Ducati, tapi saya merasa sangat baik, kata Marquez. Saya tidak sabar menunggu untuk memulai musim bersama Gresini. Saya seperti anak kecil yang memiliki sepatu baru, seperti yang mereka katakan di Spanyol. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali saya memenangkan balapan. Saya ingin melangkah selangkah demi selangkah, imbuhnya. Di Gresini, ia akan menjadi rekan satu tim dengan adiknya, Alex, yang menempati posisi ke-9 pada MotoGP 2023, yang merupakan musim debutnya bersama tim. Marc Marquez belum pernah memenangkan balapan sejak meraih kemenangan ke-59 dalam karirnya sejak Grand Prix Emilia-Romagna pada Oktober tahun 2021. Saingan utama saya adalah saya akan berkonsentrasi pada diri saya sendiri, kata Marquez. Sementara itu, setelah melakoni rangkaian sesi uji coba resmi MotoGP 2024 di Sepang dan Qatar, musim mendatang pun akan dibuka dengan Grand Prix pertama di sirkuit internasional Lusail, Qatar, pada 8-11 Maret. Terkuak ini pembicaraan antara Luca Marini dengan Valentino Rossi ketika menginformasikan gabung Repsol Honda. Padok MotoGP gempar pada akhir musim 2023. Tiba-tiba Luca Marini meninggalkan VR46 Racing Team, tim yang dimiliki sang kakak, Valentino Rossi pada MotoGP 2024. Sebagai gantinya, Luca Marini memilih gabung Repsol Honda. Keputusan ini dianggap aneh, karena Marc Marquez saja pilih meninggalkan Honda karena motor tidak kompetitif. Sementara VR46 Racing Team, berstatus tim satelit Ducati dan jelas-jelas berstatus motor terkencang saat ini. Baru-baru ini, Luca Marini menceritakan bahwa sosok Valentino Rossi adalah orang pertama yang ia hubungi ketika akhirnya resmi menerima pinangan Repsol Honda. Vale adalah orang pertama yang kutelepon, saat saya ingin memutuskan untuk pergi ke Honda. Ini sulit karena perannya adalah bos bagi pembalap dan bos tim, kata Luca Marini. Respon Valentino Rossi,
Lantas seperti apa respons Valentino Rossi mengetahui keinginan sang adik Luca Marini? Menurutnya pikiran juara dunia 9 kali itu terpecah. Terpecah antara mengakui peluang indah gabung Repsol Honda dan mengetahui bahwa VR46 adalah tim hebat, kata Marini. Kami bahkan telah berjuang sepanjang musim untuk menjadi juara dunia tim dan tentunya sangat mengecewakan kehilangan saya, tambahnya. Bukan motor yang buruk, Luca Marini turut menceritakan kesan pertamanya ketika mencoba motor Honda RC213V pada tes di Valencia akhir November tahun 2023. Menurutnya Honda bukan motor buruk, namun karena gap antar motor MotoGP saat ini sangat tipis, perbedaan kecil sangat menentukan. Saya masih berpikir Honda motor yang bagus, menyenangkan untuk dikendarai, yang memasuki tikungan dengan sangat baik, kata Marini. Saya tidak melihat gap motor Honda terlalu jauh, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saat ini tidak terlalu jauh berarti bisa berada di posisi ke-18, tambahnya. Luca Marini bakal jadi tandem juara dunia musim 2020, Joan Mir di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Bawa livery baru, kehadiran Marc Marquez diyakini dongkrak performa Ducati di MotoGP. Kehadiran Marc Marquez diyakini dongkrak performa Ducati di MotoGP. Mantan pembalap MotoGP, Loris Reggiani, menyebut hadirnya Marc Marquez akan membuat performa Ducati semakin meningkat. Reggiani juga menyinggung Aprilia yang dirasa akan semakin kesulitan bersaing dengan tim rival senegaranya itu. Musim 2024 dipastikan menjadi awal yang baru untuk perjalanan karir seorang Marc Marquez setelah berpisah dengan Repsol Honda. Pembalap berjuluk Baby Alien itu akan menjadi bagian dari Ducati dengan membela Gresini Racing melalui kontrak berdurasi 1 musim. Iya, Gresini Racing menjadi pelabuhan baru bagi Marquez di mana dia akan bertandem dengan sang adik, Alex Marquez. Memiliki motor terbaik yakni Ducati Desmosedici tentunya menghadirkan harapan tersendiri bagi peraih 8 gelar juara dunia itu. Asa untuk merajai kelas utama dan tampil kompetitif lagi menjadi prioritas Marquez usai mengalami tahun yang sulit bersama Honda. Kedatangan Marquez menjadi bagian dari keluarga besar Ducati turut mengundang sorotan dari Andrea Dovizioso. Sebagai mantan andalan Ducati, Dovizioso merasa kehadiran rider berkebangsaan Spanyol itu menghadirkan efek tersendiri. Ya, Marquez dinilai akan menghadirkan tekanan besar kepada para penunggang Ducati pada MotoGP 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, Marquez secara mengejutkan hijrah dari Repsol Honda ke Gresini Ducati untuk mengarungi MotoGP 2024. Hadirnya rider berjuluk The Baby Alien ini diprediksi akan membuat peta persaingan dalam perburuan semakin sengit. Reggiani mengatakan hadirnya Marquez ke Ducati akan memberi dampak positif. Pasalnya, dia mengakui kalau motor tim pabrikan asal Borgo Panigale, Italia itu adalah yang terbaik, bahkan dia menyinggung mantan timnya, yakni Aprilia. Kedatangan Marquez membuat saya berpikir bahwa kita akan menyaksikan peningkatan baru dalam performa Ducati, kata Reggiani, dilansir dari Motosan, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024, bagi saya cukup jelas bahwa Ducati adalah motor yang lebih baik dari Aprilia. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa, baik di dalam maupun di luar, semua pembalapnya selalu melaju kencang, terangnya. Reggiani menjelaskan kondisi ini akan membuat Aprilia semakin sulit untuk bersaing, mengingat, tim pabrikan asal Noal, Italia itu hanya memiliki 2 pilot yakni Alex Espargaro dan Maverick Vinales yang performanya masih angin-anginan. Sementara di Aprilia mereka harus terus mempercayai 2 pembalap yang saya tidak tahu sejauh mana mereka bisa membuat perbedaan. Karena itulah hasil yang mereka tunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, ujarnya. Mereka kuat cukup banyak di beberapa balapan, namun di balapan lain mendapat terlalu banyak masalah, dan jelas bahwa hal itu tidak membuatnya lebih mudah untuk bekerja di dalam paddock, pungkas Reggiani. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.